Shalom saudara, mari saya ajak saudara berdoa terlebih dahulu ya. Bapa, terima kasih, tanpa terasa Tuhan hari lewat sehari di minggu di hari ini Tuhan, kami sudah memasuki minggu ketiga dari Februari. Terima kasih Tuhan, kami melihat penyertaan-Mu, kami melihat campur tangan-Mu Tuhan. Atas apapun yang terjadi di muka bumi ini, semuanya tidak ada yang terlewat dari hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang mengendalikan segala sesuatu, dan Engkau yang mengizinkan segala sesuatu terjadi. Kami berdoa Tuhan, pagari setiap anak-anak-Mu, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Hindarkan kami, setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu yang terus berseru kepadamu, yang terus mencari wajah-Mu Tuhan, yang terus rindu dan haus akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, taruh kami untuk menjadi tiang-tiang menara doa, untuk berdoa Tuhan bagi dunia ini Tuhan, bagi bangsa kami, bagi sekeliling kami. Kami berdoa Tuhan agar jiwa-jiwa yang ada di dekat kami Tuhan. Kami berdoa untuk pertobatan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk Tuhan menerangi hati mereka, agar mereka melihat terang Tuhan dan mereka berbalik dari jalan yang jahat. Tuhan, saat ini kami mau membuka hati kami untuk menerima benih firman-Mu, hikmat-Mu Tuhan, untuk menuntun kami sepanjang hari ini. Bapa, terangi jalan kami, tuntun langkah kami, dan berkati kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara bersukacita, saya berdoa saudara selalu dipenuhi dengan api Tuhan yang selalu membakar hidup saudara. Di tengah banyak masalah, tapi saudara selalu bersukacita, saudara selalu memperoleh kekuatan untuk terus melangkah, ya. Karena itulah yang kita butuhkan di hari-hari ini, saudara. Ya, banyak hal yang terjadi kita tidak tahu, ya. Tapi kita percaya Tuhan yang Maha Besar ada di depan, berjalan bersama dengan kita, menyertai langkah hidup kita, ya. Saya bacakan dulu hikmat hari ini, diambil daripada Amsal 10 ayat 5. Satu ayat saja saudara hari ini. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Ya. Jadi hikmat hari ini kembali mengingatkan kepada kita untuk belajar dari si semut. Ya, si semut dia bekerja tidak berhenti. Di musim panas dia bekerja, di musim dingin dia bekerja mengumpulkan makanannya, ya, untuk dia nikmati, ya. Dan semut juga tidak punya pemimpin, ya, tapi mereka bergerak dengan teratur. Sama seperti kita harus belajar, ya. Jadi kita firman Tuhan berkata, di hari terang ada waktunya untuk orang bekerja, di hari malam sudah tidak dapat bekerja, ya. Jangan terbalik saudara, malam keriapan, hari terang tidur, ya. Maka bencana akan menimpa orang itu, ya. Saya ulangi, Amsal 10 ayat 5, siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi, ya. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Jangan dibalik saudara, firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita. Ayo, pada waktu dunia ini diberkati, ya, kumpulkanlah dan ingatlah juga membagikan kepada orang-orang yang berkekurangan, ya. Donasilah dengan rutin, maka lumbung-lumbungmu itu akan terus diisi, ya, kata Tuhan, kata firman Tuhan, ya. Siapa yang mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Ayo saudara, bangun dari tidur, ya. Mari kita
bekerja sungguh-sungguh seperti kita bekerja untuk Tuhan. Ya. Amin. Saudara, saya ajak kita menyembah Tuhan. Firman Tuhan sudah dibagikan. Sekarang tinggal kita berjalan, bergerak, atau kita diam di tempat, banyak merenung, tapi tidak melangkah. Itu juga tidak baik. Firman Tuhan sudah dibagikan, hikmat Tuhan sudah diberikan, sudah disampaikan. Ayo kita melangkah dengan iman. Pasti kita harus berencana, kita harus berdoa, ya. Kemudian kita serahkan kepada Tuhan, ya. Saya juga seorang wirausaha, saudara. Tantangan begitu nyata di depan mata, ya. Saya barusan sharing kemarin dengan keluarga saya juga. Di dekat kita sini, di dekat kami sini, ada yang pemuda besar membuka usaha yang sama persis dengan yang saya kerjakan, dengan skala yang jauh lebih besar, saudara. Tiba-tiba terbesit di dalam pikiran saya ketakutan. Waduh, gimana kita toko yang kecil ini ya? Pasti kalah saing, betul saudara? Ya. Saya diterpa kekhawatiran. Tapi di saat yang sama firman Tuhan lewat, saudara. Firman Tuhan langsung mengingatkan kepada saya, jikalau Tuhan di pihakmu, di pihak saya, ya, dan di pihak saudara pasti ya. Siapakah lawanmu? Bukankah selama ini aku telah mengirimkan berkat untuk mengisi lubung-lubungmu? Kurang lebih seperti itu, saudara, lewat. Dan itu memberikan saya satu kedamaian, memberikan saya satu ketenangan, saudara. Jangan takut, jikalau Tuhan di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Yang harus kita khawatirkan adalah jikalau Tuhan tidak di pihak kita, saudara, siapa yang akan membela kita? Tidak ada yang sanggup melawan Tuhan. Tidak ada, saudara. Maka itu hiduplah takut akan Tuhan. Hiduplah terus mendekat kepada Tuhan. Dan hiduplah oleh karena percaya, karena Tuhan menyertai langkah hidup kita. Ya, saya selalu deklarasi dan saya selalu berkata kepada pegawai saya, usaha ini bosnya adalah Tuhan Yesus. Saya dan kalian semua ini adalah pengelola yang Tuhan percayakan, ya, untuk kelola. Jikalau kita mengakui Tuhan di depan orang, Tuhan juga akan mengakui kita di depan Bapa di surga. Bukan begitu, saudara? Ya, mulai sekarang katakan sesuai dengan imanmu dan jangan takut. Jikalau ketakutan, kebimbangan menerpa saudara dan menghambat langkah saudara, berdoalah terlebih dahulu. Minta kekuatan daripada Tuhan. Bukankah kita ini adalah saksi-saksi Tuhan di akhir zaman ini? Mau saudara dipakai Tuhan? Oh Yesus, kemuliaan-Mu memulihkan, memberkati, memberi kami kekuatan. Kami mau bersyukur, kami mau memuji-Mu. Oh Yesus, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin, saudara. Katakan, Yesus, Yesus,
Kiranya orang-orang yang diberkati Tuhan akan mewarisi negeri. Oh, Tuhan mengasihi setiap orang yang terus mencari-Nya, yang terus mendekat kepada Tuhan. Tuhan itu tidak pernah menjauh daripada hidup kita. Tuhan itu ada di dalam hidup saudara. Apakah saudara mengizinkan Tuhan untuk tinggal di dalam hidup saudara? Tinggal di dalam hati saudara? Jikalau saudara mengizinkan, ayo isi hidup saudara dengan firman Tuhan yang akan terus membawa hidup saudara bertumbuh. Kemudian ketika teguran-teguran itu datang, ayo bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Karena Tuhan itu kudus, maka baitnya haruslah kudus. Baitnya itu adalah hidup saudara, adalah tubuh saudara. Jadilah kudus karena Tuhan kudus. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Oh Tuhan, katakan Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sekali lagi saudara katakan, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Ini hidup kami Tuhan, hidup kami mau senantiasa dekat dengan-Mu Tuhan, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Sesungguhnya mata Tuhan tak pernah lepas, tak pernah jauh daripada setiap anak-anak-Nya yang terus mendekat kepada Tuhan. Sesungguhnya Tuhan ada di dalam hidup saudara. Dia tak pernah meninggalkan saudara. Oh Tuhan, nyatakan kehadiran-Mu bagi setiap umat-Mu. Ya Tuhan, kekuatan-Mu menyertai setiap langkah setiap anak-anak-Mu.
pakai menjadi alat-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Mulai saat ini kami mau mengambil komitmen Tuhan untuk melangkah berjalan bersama dengan-Mu. Bapa, pegang erat tangan kami, tuntun langkah kami, dan berkati jalan kami Tuhan, agar hidup kami bisa menjadi berkat, bisa menjadi garam, bisa menjadi terang Tuhan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena perkenanan-Mu Tuhan, hidup kami jadi. Karena tanpa-Mu hidup kami sia-sia, segala usaha upaya kami Tuhan hanya membawa kepada kebinasaan. Bapa, mulai saat ini kami mengambil janji, mengambil komitmen Tuhan untuk berjalan mengandalkan Kau, dan kami mau melayani Engkau Tuhan seumur hidup kami Bapa. Oh Tuhan, ikatlah perjanjian dengan hidup kami Tuhan, dan bawalah hidup kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi alat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Genapi Tuhan doa-doa ini bagi seumat-Mu. Terima kasih Tuhan buat perkenanan-Mu. Terima kasih Bapa, kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala pujian hormat syukur hanya bagi-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami yang berdoa dan kami bersyukur. Katakan amin. Saudara diberkati. Saya berdoa saudara terus mengalami pertumbuhan, terus mengalami terobosan, semakin bertumbuh mengasihi Tuhan, dan terlibat melayani Tuhan. Ya, hidup saudara akan diberkati, hidup saudara akan dibawa naik, hidup saudara akan dijadikan kepala, hidup saudara akan dibawa terbang. Ya, di bawah sayap Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus mengasihi saudara. Bye-bye.